Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfatun Ima dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas kasus di bidang ekonomi, yaitu dilema pertumbuhan ekonomi versus impor. Jadi tingkat impor Indonesia masih tinggi. Hal ini dikarenakan output di sektor pertanian dan peternakan kian merendah. Sementara pertumbuhan penduduk, terutama kelas menengah, terus-menerus meningkat. Impor sendiri adalah kegiatan transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara. Proses impor umumnya adalah kegiatan memasukkan barang atau komoditas dari suatu negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negeri pengirim dan penerima. Sektor industri juga masih mengandalkan bahan baku impor yang kini pertumbuhannya mencapai 9% dalam 3 tahun terakhir. Hal ini kemudian memperlihatkan bahwa industri dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan dikarenakan kian bergesernya struktur ekonomi ke arah jasa. Selain itu, deindustrialisasi juga terjadi dengan lebih cepat. Indonesia mengalami penurunan porsi manufaktur terhadap PDB sebesar 7% dalam 10 tahun terakhir, padahal Thailand dan Malaysia tidak lebih dari 4%. Deindustrialisasi di Indonesia juga diperparah dengan perubahan pola investasi asing atau FDI yang cenderung berada di sektor tersier, yaitu jasa ekonomi digital, dibandingkan sekunder, yaitu industri manufaktur. Untuk mengatasi permasalahan ini, terdapat dua hal yang dapat dilakukan pemerintah, yakni meningkatkan ekspor dan mengendalikan impor, baik barang maupun jasa. Selain itu, upaya lain yang dapat dilakukan untuk memperkaya daya asing produk dan jasa nasional di tingkat dunia, dan juga melakukan perbaikan di berbagai sektor. Kemudian upaya lain yang dapat dilakukan yaitu melalui instrumen fiskal dan pembiayaan, kemudian kebijakan di bidang perindustrian, pertanian, perikanan, pertambangan, kehutanan, dan perdagangan. Upaya lain yang dapat dilakukan juga yaitu menerapkan pajak pada barang-barang tertentu, dan juga dapat menggunakan insentif fiskal atau tax holiday dan tax allowance untuk investasi dalam negeri guna membangun instrumen hulu dan substitusi impor. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan daya tarik investasi dalam negeri, sehingga investor-investor tertarik dan bersedia dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqbal Faid Jamil dari kelas E Hukum Ekonomi Syariah. Ingin membahas sedikit tentang perekonomian Indonesia setelah mengalami kontraksi pandemi COVID-19. Ya, baik. Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia mulai awal kuartal 2 tahun 2020 hingga saat ini. Hal ini disebabkan adanya peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, sehingga menimbulkan lockdown kepada beberapa kota bertujuan memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Peraturan ini menyebabkan meningkatnya penurunan perekonomian pada perusahaan formal maupun non-formal. Penurunan perekonomian menyebabkan munculnya pemutusan hubungan kerja atau PHK yang disebabkan oleh perusahaan yang tidak dapat membayarkan upah yang seharusnya. Tidak hanya itu, penurunan ini banyak yang menyebabkan perusahaan memutuskan untuk gulung tikar atau bangkrut. Baik, solusi yang diambil pemerintah dalam memulihkan perekonomian dampak dari COVID-19 menggunakan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal mempunyai 3 stimulus sebagai pergerakan perubahan, yaitu yang pertama, percepatan belanja pemerintah, yang kedua, relaksasi pajak penghasilan, dan yang ketiga, pemulihan ekonomi nasional dengan melaksanakan kebijakan keuangan negara melalui relaksasi APBN. Setelah itu, kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah yaitu bekerja sama dengan Bank Indonesia atau BI agar ikut serta mengoptimalkan berbagai kebijakan moneter dan makroprudensial akomodatif bertujuan mempercepat digitalisasi sistem pembayaran Indonesia untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Eka Amelia dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu peristiwa atau fenomena di Indonesia yang tidak sesuai dengan paradigma Pancasila di bidang ekonomi, yaitu pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu masalah utama yang selalu dihadapi setiap negara. Jika berbicara tentang masalah pengangguran, berarti tidak hanya berbicara tentang masalah sosial, tetapi juga berbicara tentang masalah ekonomi. Karena pengangguran selain menyebabkan masalah sosial juga memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.
khususnya negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Berbagai masalah sosial yang meresahkan masyarakat saat ini berakar dari kesulitan hidup atau kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh ketiadaan sumber hidup atau pekerjaan. Keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia sangat cukup tinggi dari tahun ke tahun. Lapangan pekerjaan merupakan indikator penting tingkat kesejahteraan masyarakat dan sekaligus menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dalam mengurangi angka kemiskinan yang ada. Beberapa faktor penyebab pengangguran, yaitu sedikitnya lapangan pekerjaan, kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja, kurangnya informasi, kurang meratanya lapangan pekerjaan, dan juga masih belum maksimalnya upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan. Dampak dari pengangguran sangat luas terhadap tatanan kehidupan sosial. Pengangguran telah menjadi kuman penyakit sosial yang relatif cepat menyebar, berbahaya dan beresiko tinggi, menghasilkan korban sosial yang pada gilirannya menurunkan kualitas sumber daya manusia, martabat dan harga diri manusia. Maka, solusi dan cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengangguran bisa dilakukan melalui strategi komunikasi pembangunan, kebijakan-kebijakan jangka pendek dan jangka panjang yang realistis dan mutlak dilakukan agar angka pengangguran dapat ditekan atau dikurangi. Dengan kebijakan yang langsung menyentuh permasalahan pengangguran, maka penyebab dari berbagai patologi sosial yang dialami masyarakat saat ini dapat dikurangi. Kemudian pemerintah juga harus segera tanggap dan cepat dalam memecahkan permasalahan pengangguran. Pemerintah bisa melakukan cara dengan meningkatkan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, meningkatkan jiwa kewirausahaan, memperluas usaha kecil menengah, agar program yang dilakukan dapat menanggulangi masalah pengangguran. Karena dengan adanya pengangguran, maka hal tersebut sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila. Karena pengangguran bertolak belakang dengan tujuan dari dibuatnya Pancasila, terutama sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya bahwa Pancasila bertujuan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dalam UUD 1945 juga terdapat pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itu bunyi pasal 27 UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara menjamin setiap penduduk untuk bisa mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Saya akan menjelaskan tentang kenaikan harga BBM terhadap makroekonomi di Indonesia. Kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya primer termasuk kebutuhan bahan bakar minyak bagi kebanyakan masyarakat merupakan kebutuhan yang sifatnya harus dipenuhi karena berkenaan dengan berbagai pemenuhan akan kebutuhan hidup sehari-hari. Secara umum, masih banyak masyarakat Indonesia yang berpikiran nominalis, di mana menghitung daya beli berdasarkan pada pendapatan yang mereka terima. Kondisi ini disebut sebagai golongan masyarakat nominalis. Dalam kondisi krisis yang berkepanjangan seperti yang dialami di negara Indonesia ini, kelompok masyarakat nominalis tersebut tentunya akan mengalami kesulitan ekonomi. BBM merupakan komoditi yang dibutuhkan semua masyarakat. Adanya kenaikan BBM berimplikasi pada seluruh sektor industri, ekonomi, dan gerak kehidupan masyarakat. Dapat dipahami bahwa seluruh aktivitas manusia membutuhkan transportasi dan distribusi. Kenaikan harga BBM ini akan menimbulkan efek eksponensial terhadap berbagai sektor kehidupan di industri dan masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu, dapat dipahami jika kenaikan harga BBM berimplikasi pada makroekonomi Indonesia. Faktor yang menyebabkan ketidakmampuan kita dalam memenuhi kebutuhan BBM bagi masyarakat adalah diantaranya disebabkan belum dilakukannya pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya minyak ini secara optimal, baik dari sisi teknologi produksi, manajemen, sumber daya manusianya, dan juga faktor-faktor lainnya yang signifikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Ramdhani. Kali ini saya akan membahas kasus berita ekonomi Indonesia yang bertentangan dengan paradigma Pancasila di negara Indonesia. Saya akan membahas tentang kasus Hasnaini yang telah berkorupsi senilai 341 miliar untuk keperluan pribadinya. Kasus itu dimulai ketika Hasnaini berperan untuk menawarkan pekerjaan terkait pembangunan tol Semarang sampai Depak pada pihak WBB. Namun, ia mensyaratkan pihak WBB membayarkan sejumlah uang kepada PT Misi Mulia Metrikal dengan dalih penanaman modal. Restaidi selaku General Manager WBB membuat invoice pembayaran agar seolah-olah WBB membeli material pada PT MMM, sehingga terdasar tagihan fiktif dari PT Misi Mulia Metrikal, maka PT Waksita menyerahkan uang senilai 16.864.363.402 rupiah. Sedangkan uang itu digunakan untuk keperluan pribadi Hasnaini. Hasnaini telah dikenal sebagai politikus yang memiliki julukan wanita emas yang sudah dikenal sejak beberapa tahun silam. Julukan emas ini dianggap sebagai kepeningkatan dari era masyarakat sejahtera. Julukan ini dipakai untuk beradu untuk maju pada Pilkada Tangerang Selatan 2010. Namun upayanya juga gagal untuk maju di Pilkada. Kini Hasnaini harus menggunakan rompi tahanan Kejagung dan dipenjara imbas diduga melakukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di Indonesia sangatlah ramai dan sangatlah banyak sehingga membutuhkan cara untuk mengatasinya. Saya sebagai mahasiswa memiliki beberapa cara untuk mengatasi kasus tersebut. Di antaranya pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur dengan peraturan pemerintah. Peran serta masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi. Di samping itu, dengan peran serta tersebut, masyarakat akan lebih bergairah untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi. Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, tindakan diskriminasi mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi dalam peraturan pemerintah ini diatur mengenai hak dan tanggung jawab masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi. Peraturan pemerintah ini juga mengatur mengenai kewajiban pejabat yang berwenang atau komisi untuk memberikan jawaban atau menolak memberikan isi informasi, saran atau pendapat dari setiap orang, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat. Dengan demikian, dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi, penjabat yang berwenang atau komisi pemberantasan tindak pidana korupsi diwajibkan untuk memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang masalah perekonomian di Indonesia. Saya akan membahas mengenai permasalahan kesenjangan sosial penduduk desa dan kota. Penduduk desa banyak yang pindah ke kota karena UMR di kota lebih tinggi dibandingkan di desa, sehingga kota menjadi semakin padat dan banyaknya lahan yang dijadikan pemukiman juga mengurangi tempat untuk melakukan penghijauan. Kota yang sebelumnya belum terlalu padat menjadi kota yang padat penduduknya akibat perpindahan penduduk desa tersebut. Lapangan pekerjaan juga menjadi ajang untuk bersaing karena lapangan kerja di kota semakin sedikit dibandingkan penduduknya. Ini juga merupakan pelanggaran norma Pancasila ke-5 karena kurangnya keadilan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Solusi dari saya adalah dengan membuat UMR di desa disamaratakan dengan UMR di kota agar tidak terjadi permasalahan kesenjangan sosial tersebut. Di sini saya ingin menjelaskan tentang masalah P3K guru, yaitu tentang masalah guru honorer yang tidak mendapatkan gaji selama 9 bulan. Bahwasannya para Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan masalah ini terhadap para menteri, bahwa gaji guru honorer hanya mendapatkan sebesar 150 sehingga 450 ribu rupiah per bulan. Bahkan kadang dirapel hingga 4 bulan sekali. Jadi para guru honorer
hanya mendapatkan gaji tersebut selama 4 bulan sekali, dan menurut saya itu tidak adil. Dan bahwasanya para guru tidak meminta gaji yang spektakuler, bahkan guru tidak meminta untuk diakui sebagai guru yang sebagai orang yang berjasa. Dan solusi tersebut adalah bahwasannya mengubah cara dana alokasi umum tersebut, yaitu memisahkan dana alokasi umum tersebut secara pihak kabupaten maupun kota dengan jelas, agar setiap guru honorer mendapatkan gaji yang jelas dan tanpa menunda untuk mendapatkannya. Mungkin sekian adalah permasalahan yang saya jelaskan yang tidak sesuai dengan Pancasila. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan laporan PBB, pandemi telah menyebabkan krisis ketenagakerjaan yang parah di seluruh dunia. Sepanjang tahun 2020 hingga 2021, lockdown atau pembatasan sosial penuh atau sebagian telah mempengaruhi hampir 2,7 miliar pekerja, mewakili sekitar 81% dari angkatan kerja global. Kehilangan pekerjaan dan pendapatan telah mendorong sekitar 131 juta orang lagi ke dalam kemiskinan pada tahun 2020. Banyak dari mereka adalah wanita, anak-anak, dan orang-orang dari komunitas yang terpinggirkan. Negara-negara di dunia menerapkan berbagai cara mengatasi pengangguran yang efektif dan memulihkan berbagai sektor ekonomi. Sektor yang paling terpengaruh adalah sektor jasa padat, karya seperti perdagangan retail, perhotelan, dan pariwisata, di mana bekerja dari jarak jauh seringkali bukan merupakan pilihan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran di Indonesia mencapai 9,7 juta angkatan kerja. Pada tahun 2019 sebelumnya, pemerintah berhasil menekan angka hingga 7 juta. Namun, karena pandemi, angka pengangguran melonjak 2,6 juta jiwa di tahun 2020. Kartu prakerja dan BPJAM Sostek menjadi cara mengatasi pengangguran yang ditetapkan pemerintah. Berikut adalah solusi untuk menanggulangi masalah pengangguran di Indonesia. Yang pertama adalah mengeluarkan kebijakan moneter. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Umumnya kebijakan ini dilakukan sebagai cara mengatasi pengangguran struktural dan siklis. Yang kedua adalah mengeluarkan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, untuk memotong pajak dan meningkatkan pengeluaran guna merangsang pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, memberikan pendidikan dan pelatihan. Hal ini dimaksudkan karena PHK sering terjadi karena SDM sudah dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Salah satu penyebabnya karena SDM digantikan dengan robot. Oleh karena itu, pemberian pendidikan dan keterampilan baru bisa jadi cara mengatasi pengangguran teknologi ini. Yang keempat adalah pemberian subsidi ketenagakerjaan. Subsidi ini berupa keringanan pajak untuk kalangan pengusaha dan subsidi kepada pengangguran. Yang kelima adalah perpanjangan tunjangan ketenagakerjaan. Perpanjangan tunjangan ketenagakerjaan adalah perpanjangan tunjangan bagi pencari kerja yang memenuhi syarat dan diketahui sebagai pengangguran karena terkena PHK oleh perusahaannya. Yang keenam adalah melakukan diversifikasi ekonomi. Yang ketujuh, menyediakan banyak informasi lowongan kerja. Upaya terakhir sebagai cara mengatasi pengangguran bisa dilakukan dengan menyediakan platform
penyedia info lowongan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Linu Qalbil Mukarram. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan naiknya harga BBM di tahun 2022. Yaitu salah satu pertama penyebabnya negara produsen dan tensi global. Penyebab pertama kenapa harga BBM naik 2022 adalah kondisi negara penghasil minyak. Mengutip dari antara pasokan minyak dunia lebih dari 50% berasal dari Timur Tengah dan berpusat di negara yakni Arab Saudi, Irak, Kuwait, dan Uni Emirat Arab dan Qatar. Yang kedua, bengkaknya anggaran subsidi. Penyebab naiknya harga BBM ini berasal dari faktor eksternal saja, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor internal. Hasil kalkulasi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa anggaran subsidi 502 triliun berpotensi membengkak hingga hampir 700 triliun di tahun 2022. Yang ketiga, penyebab lainnya harga minyak dunia yang melejit, yaitu berada di batas per arel, membuat harga BBM pun kiat meroket. Di samping itu, adanya nilai tukar rupiah yang bergerak di kisaran 14.750 membuat gap harga BBM bersubsidi antara harga ekonomis dengan harga jual eceran semakin meluber. Itulah beberapa faktor yang menyebabkan harga BBM di 2022 naik. Dan di sini ada akan menerangkan tentang solusi di BBM 2022 kenapa naik. Itu pertama, mengurangi pengeluaran konsumtif dengan melatih diri membiasakan budaya hemat. Misalkan dengan mengubah gaya hidup kita, seperti yang terbiasa jajan di luar diubah dengan memasak sendiri, atau dengan mengurangi jajan di luar bagi perokok yang sehari menghabiskan 2 bungkus rokok menjadi 1. Yang kedua, memaksimalkan jumlah penumpang dalam satu kendaraan. Bagi yang memiliki kendaraan atau mendapat fasilitas kendaraan, bisa buat janjian pergi dan pulang kerja bersama-sama. Yang ketiga, menggunakan mode transportasi non BBM. Misalkan sewaktu-waktu bisa dengan bersepeda atau berjalan kaki bagi yang masih kuat dan bugar. Yang keempat, usahakan mengurangi kegiatan di luar rumah untuk urusan yang tidak penting. Misalkan mengatur waktu belanja atau rekreasi yang lebih berkualitas, perbanyak pertemuan dengan anggota keluarga. Yang kelima, bagi PNS atau pegawai negeri sipil yang tinggal bersama keluarga akan lebih hemat kalau memasak sendiri dengan kualitas dan kandungan gizi yang baik. Sekian penjelasan dari saya. Ketika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.